Mungkin nama Hayao Miyazaki terdengar cukup asing di kalangan khalayak umum. Namun jikalau saya menyebutkan nama seperti My Neighbor Totoro, Kiki's Delivery Service, Spirited Away, apa terdengar lebih familiar? Nah, bagi kalian yang tidak tahu, Hayao Miyazaki adalah sosok yang berada di balik layar dan membuat film-film animasi dengan style Jepang atau anime tersebut di bawah naungan Studio Ghibli. Beliau sendiri lahir di Bungkyo, Tokyo, Jepang pada 5 Januari 1941. Miyazaki sendiri terlahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara. Memiliki seorang ayah dan ibu bernama Katsuji Miyazaki dan Dora Miyazaki. Ayahnya adalah seorang aeronautical engineer Jepang dan pemilik sebuah usaha onderdil untuk pesawat tempur Mitsubishi A6M0 yang kala itu digunakan untuk Perang Dunia Kedua. Masa sekolah Miyazaki dihabiskan dengan berpindah-pindah sekolah. Semua itu Miyazaki lakukan karena ibunya terkena penyakit tuberkulosis tulang belakang yang mengharuskannya dirawat terus di rumah sakit. Hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal kisah Tonari no Totoro atau lebih dikenal dengan My Neighbor Totoro. Setelah lulus, Miyazaki melanjutkan sekolahnya di Toyotama High School. Hari-hari Miyazaki sendiri diisi dengan karya-karya penulis komik besar. Miyazaki jatuh cinta pada anime berwarna pertama, yaitu Hakujaden atau The Tale of the White Serpent, yang disebut sebagai film anime layar lebar berwarna pertama di Jepang. Dari situlah ia mulai tertarik dan terjun langsung dalam dunia manga. Gambar yang ia sering buat saat itu adalah human figure. Ketika menginjak ke perguruan tinggi, Miyazaki melanjutkan kuliahnya di Gakushin University, mengambil bidang ilmu politik dan ekonomi, juga bergabung dalam Children's Literature Research Club, sebuah perkumpulan komik saat itu, hingga lulus pada tahun 1963. Lalu pada tahun yang sama, lebih tepatnya bulan April 1963, setelah kelulusan Hayao Miyazaki dan beliau mulai memasuki dunia karir atau pekerjaan, beliau memulai dunia karirnya dengan bergabung bersama TOI Animation. Ia menjadi seniman antara, yaitu in between atau menggambar adegan-adegan antara dua adegan penting atau keyframe untuk anime Watch Dogs Bow Wow di TOEI. Lalu pada tahun 1965 ia menikahi Akemi Ota yang juga seorang animator dan kelak memperoleh 2 anak yaitu Goro, juga kemudian menjadi animator di Ghibli, dan Keisuke. Di tahun yang sama ia terlibat dalam film Gulliver's Travels Beyond the Moon. Boleh dibilang karya profesional pertama Hayao Miyazaki. Miyazaki diangkat sebagai animator kepala, seniman konsep, dan perancang adegan bagi film Howl's Prince of the Sun. Nah, film Howl's Prince of the Sun tadi tayang pada 1968 dan Hayao sendiri tidak sendiri dalam membuat film itu. Ia ditemani oleh Isao Takahata yang kemudian menjadi co-founder dari Studio Ghibli. Namun sayangnya film tersebut tidak terlalu menarik minat penonton kala itu. Setelah berperan penting dalam beberapa film animasi di TOEI, pada tahun 1971 ia pun memutuskan untuk bergabung dengan A-Pro, di mana Hayao Miyazaki menjadi salah satu sutradara dalam 6 episode pertama seri Lupin III, masih dengan Isao Takahata. Di tahun 1977, Miyazaki melanjutkan kerjanya di World Masterpiece Theater masih bersama Isao Takahata, di bawah kepemimpinan Nippon Animation. Mereka membuat film animasi televisi berjudul Heidi Girl of the Alps yang tayang pada 1975. Nah, tidak hanya Heidi di Girls of the Alps, ada juga serial televisi Future Boy Conan yang tayang pada tahun 1977. Kemudian pada tahun 1979, beliau pindah ke TMS Entertainment untuk menyutradarai film pertamanya, yaitu The Castle of Cagliostro, yang diangkat dari komik buatan Monkey Punch. Tidak berhenti di situ, film keduanya yaitu Nausicaa of the Valley of the Wind, yang jika ditranslatekan ke bahasa Jepang menjadi Kazeno Tani Nausicaa, yang disadur dari manga buatannya sendiri. Dirilis pada 11 Maret 1984, film ini sedikit banyak menggambarkan tentang apa yang kemudian menjadi isu utama Miyazaki pada karya-karya selanjutnya, yaitu tentang hubungan antar manusia, lingkungan, feminisme, ekologi, moralitas yang ambigu, dan cinta. Setahun berikutnya, Miyazaki mendirikan Studio Ghibli, didirikan Hayao Miyazaki pada tahun 1985 bersama dua rekannya, yaitu Isao Takahata dan Yasuyoshi Tokuma. Perusahaan inilah yang kemudian membuat nama Hayao.
Nah, animasi keluaran Studio Ghibli dipercaya sebagai yang terbaik, di mana sebagian besar merupakan produksi Miyazaki. Hasil produksi Studio Ghibli di tahun-tahun pertamanya antara lain adalah Buta Castle in the Sky yang tayang pada 1986, lalu ada My Neighbor Totoro atau Tonari no Totoro yang tayang pada 1988, dan ada Kiki's Delivery Service pada 1989, sebuah film adaptasi dari novel buatan Eiko Kadono. Selanjutnya, pada tahun 1875, Hayao Miyazaki menciptakan film animasi berjudul Porco Rosso yang menceritakan mengenai pesawat. Lalu di bulan Agustus mendirikan sebuah kantor studio Ghibli di Koganei, Tokyo. Perjalanan Miyazaki di dunia animasi bersama Studio Ghibli mulai memasuki puncaknya saat keluarnya film Princess Mononoke yang dirilis pada tahun 1997. Tidak hanya sukses menjadi box office di Jepang, film ini juga dikenal secara internasional melalui Walt Disney yang berperan sebagai distributor. Selepas menyutradarai film ini, Hayao Miyazaki menyatakan untuk pensiun dan beristirahat. Lalu di masa-masa beristirahatnya, Miyazaki dari dunia animasi banyak dipergunakan untuk menghabiskan waktu untuk berlibur dengan anak perempuan temannya. Nah, anak perempuan itu kemudian menjadikan inspirasi bagi Miyazaki untuk kembali bekerja dan membuat satu film yang kemudian menjadi karyanya yang bisa dibilang paling fenomenal dan menjadi favorit banyak orang, salah satunya saya. Nah, film itu berjudul Spirited Away. Karyanya ini merupakan film tersukses panjang sejarah perfilman Jepang, baik secara finansial maupun secara kritik. Spirited Away mendapatkan penghargaan dari Academy Award kategori Best Animated Feature dan juga menang di beberapa festival lain. Hasil pendapatannya saat itu diperkirakan hingga 300 juta dolar. Wow. Selanjutnya di tahun 2012 Studio Ghibli mengabarkan sedang membuat film lainnya berjudul The Wind Rises berdasarkan komik manga buatan Hayao Miyazaki sendiri, mengangkat kisah biografi fiktif dari Jiro Horikoshi yang juga telah dibuat komik manganya sejak tahun 2009 oleh Hayao Miyazaki, berkisah tentang perancang pesawat tempur Mitsubishi A6M di era perpecahan Perang Dunia Kedua. Namun bertepatan dengan rilisnya film di Venice Festival 1 September 2013, Koji Yoshino sebagai presiden Studio Ghibli mengabarkan pengunduran diri Hayao Miyazaki. Dan 5 hari setelahnya, Hayao Miyazaki pun membenarkan isu kepensiunannya dari Studio Ghibli. Workaholic mungkin satu dari sekian banyak kata yang dapat mendeskripsikan Miyazaki. Bahkan setelah pensiun, beliau masih tetap bekerja lagi dan saat ini sedang membuat manga yang bercerita mengenai samurai. Miyazaki memiliki tempat yang spesial di hati saya. Pada dasarnya, saya menyukai hampir semua karya dari Studio Ghibli. Namun lebih spesifiknya, saya menggemari karya Miyazaki. Ketika awal menonton film buatannya, jelas sekali terlihat perbedaan yang kontras dari film animasi yang pernah saya tonton sebelumnya. Miyazaki pernah mengungkapkan bahwa film-filmnya selalu terdapat unsur ma. Ma sendiri dalam bahasa Jepang adalah sesuatu yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan. Ini telah digambarkan sebagai jeda waktu, interval atau kekosongan waktu dalam ruang. Ma dipenuhi dengan energi dan perasaan. Ini berbicara tentang keheningan sebagai lawan suara, tentang kekurangan sebagai lawan dari kelebihan. Membuat filmnya sangat Nah, tidak hanya karyanya saja yang dapat diacungi jempol, Hayao Miyazaki sebagai seorang pribadi sendiri pun memiliki sikap yang dapat kita teladani. Di antaranya yaitu mau dan menghargai proses, mau beradaptasi, mau berkompetisi dengan stylenya sendiri sehingga menciptakan market baru, mau terus berkembang dan tidak takut keluar dari zona nyaman, dan yang terakhir menemukan passion serta memperjuangkan cita-cita dengan pantang menyerah, dan tidak lupa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga alam yang ada di sekitar kita. Itu tadi biografi dari Hayao Miyazaki atau bisa juga disebut salah satu idola saya. Itu saja dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kata yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.